Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kemarin sudah dibahas organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita akan membahas organ reproduksi pada perempuan. Sering kita mendengar atau membaca tentang kata menstruasi. Sebenarnya apakah menstruasi itu? Mengapa perempuan bisa mengalami menstruasi? Apa yang dimaksud dengan sel telur dan oogenesis? Kalian tentunya seorang perempuan wajib mengetahui ini. Terus apa fungsinya buat laki-laki? Laki-laki juga harus mempelajari ini, karena suatu saat nanti kamu memiliki istri seorang perempuan. Bisa jadi kalian juga memiliki adik seorang perempuan, dan bisa jadi kalian suatu saat nanti memiliki anak seorang perempuan. Kalian bisa menjelaskan ini dengan sangat baik dan jelas. Sistem reproduksi pada perempuan tersusun atas sistem reproduksi luar dan sistem reproduksi dalam. Pada bagian luar, yaitu vulva dan labium, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang bagian dalam terdapat vagina, indung telur atau ovarium, saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct, infundibulum, rahim atau uterus, endometrium, dan leher rahim atau serviks. Berikut bagian-bagiannya bisa kalian lihat pada gambar. Kita akan bahas yang lebih pertama dulu, yaitu organ bagian luar. Di bagian luar pada reproduksi perempuan terdapat vulva. Vulva adalah celah paling luar dari organ reproduksi perempuan yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Sepasang bibir ini dinamakan labium. Ada dua jenis, labium minora dan labium mayora. Pada vulva bagian dalam terdapat dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran vagina. Organ reproduksi bagian dalam wanita. Organ yang sangat penting pada perempuan adalah ovarium. Bisa dilihat pada gambar. Ovarium adalah organ yang bentuknya seperti telur. Ada dua buah, terletak di kanan kiri rahim atau di bagian perut bagian bawah. Ini yang paling penting, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel folikel yang merupakan tempat berkembangnya ovum. Sel folikel pada ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovum yang matang akan dilepaskan dari ovarium pada setiap bulannya. Proses ini dinamakan ovulasi. Kemudian ovum ditangkap oleh fimbria atau menuju ke tuba fallopi. Meskipun ovarium ada dua, namun setiap bulan hanya satu ovum yang dihasilkan. Jadi bergantian antara ovarium kanan dan kiri. Namun ada beberapa wanita juga yang bisa menghasilkan dua sel telur pada setiap satu waktu. Hormon estrogen dan progesteron berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan ciri-ciri sekunder pada perempuan. Ciri-ciri sekunder pada perempuan yaitu membesarnya pinggul, berkembangnya payudara, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, aktifnya kelenjar minyak dan keringat menyebabkan jerawat. Infundibulum adalah organ yang bentuknya menjumpai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Infundibulum berfungsi untuk menangkap ovum atau sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian ovum dibawa ke tuba fallopi. Dan tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Di dalam tuba fallopi inilah terjadi pembuahan ovum oleh sperma atau fertilisasi. Ingat, fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot dibawa ke dalam uterus atau rahim, kemudian berkembang menjadi embrio. Namun apabila tak terjadi pembuahan, maka ovum tetap dibawa ke uterus dan akan ikut meluruh ketika proses menstruasi. Uterus adalah organ yang bentuknya seperti buah pir terbalik, memiliki dinding tebal, berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Saat tidak hamil, rahim berukuran 5 cm. Ketika hamil, rahim akan mengembang sehingga bisa mencapai 30 cm atau menyesuaikan perkembangan janin. Di dalam rahim ada endometrium, adalah lapisan yang membatasi rahim dan akan meluruh ketika proses menstruasi. Endometrium ini berfungsi menghasilkan plasenta ketika terjadi kehamilan. Organ selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan dunia luar dengan rahim, saluran darah menstruasi, dan saluran tempat keluarnya bayi. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis dan dilapisi selaput membran atau selaput darah atau himen. Selaput darah adalah selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah. Selaput darah ini akan robek apabila melakukan aktivitas yang membahayakan seperti olahraga berat.
Kemudian ada serviks. Serviks atau disebut juga leher rahim adalah rahim bagian bawah yang membuka dan mengarah ke vagina. Serviks berfungsi menghubungkan rahim dengan vagina. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ovarium atau organ yang paling penting bagi seorang perempuan bisa menghasilkan yang namanya sel telur atau ovum. Sel telur dihasilkan melalui proses oogenesis. Kita akan bahas lebih detailnya. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang ada di dalam ovarium. Oogenesis dimulai saat perempuan masih dalam kandungan. Ketika anak perempuan baru lahir, memiliki bakal telur atau sel primordial 200.000 hingga 2 juta sel. Namun hanya 40.000 sel yang tersisa ketika anak perempuan puber dan hanya 400 sel yang biasanya berkembang menjadi ovum. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian oogonium akan membelah secara mitosis dan meiosis. Pada pembelahan tersebut, satu sel oogonium hanya menghasilkan satu sel telur dan sisanya yaitu 3 badan polar atau polosit. Jadi berbeda dengan laki-laki, setiap satu calon sperma bisa menghasilkan 4 sperma. Pada perempuan hanya satu sel telur saja yang dihasilkan, yang lainnya adalah badan polar atau polosit. Bisa dilihat pada gambar. Menstruasi adalah meluruhnya endometrium dan ovum yang ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel dinding rahim melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Namun ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek yang berlangsung sekitar kurang lebih 18 hari, atau siklus menstruasi panjang yang berlangsung sekitar kurang lebih 40 hari. Berikut gambar fase menstruasi. Pada gambar bisa dijelaskan bahwa menstruasi memiliki 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan sekretori. Pada fase menstruasi, hormon FSH memicu perkembangan folikel dalam ovarium sehingga endometrium luruh dan perempuan mengalami menstruasi. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini terletak di otak bagian depan. Pada fase proliferasi, folikel berkembang yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian hormon estrogen dan progesteron memicu endometrium untuk menebal. Endometrium yang menebal ini bertujuan untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio bila terjadi fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya hormon estrogen memicu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormon. Hormon LH diproduksi terus-menerus hingga meningkat. Peningkatan hormon LH ini memicu pelepasan ovum oleh folikel ovarium yang disebut ovulasi. Jika kamu ditanya apa itu ovulasi? Ovulasi adalah pelepasan sel telur yang telah matang yang terjadi pada hari ke-14 dari menstruasi pertama. Pada fase sekretori ini, folikel yang telah melepas ovum berubah menjadi corpus luteum. Kemudian ovum ditangkap oleh fimbriae menuju ke tuba fallopi. Apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka corpus luteum tidak akan memproduksi estrogen dan progesteron, sehingga estrogen dan progesteron rendah. Rendahnya estrogen dan progesteron endometrium menyebabkan endometrium rusak dan pembuluh darah pecah. Akibatnya terjadi menstruasi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi kalian semua untuk mempelajari sistem reproduksi. Jangan lupa subscribe supaya tambah besar channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.